jiwa yang terpilih. Ketahuilah, pesan ini hadir bukan secara kebetulan. Ia bukan sekadar rangkaian kata yang melintas begitu saja dalam hidupmu. Ini adalah bagian dari sebuah momen ilahi, di mana semesta dan kehendak Tuhan bekerja selaras untuk membawamu ke titik ini, titik kesadaran yang lebih tinggi. Kamu berada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena ada maksud yang lebih dalam. Kehadiranmu di sini merupakan bagian dari rencana agung yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Jiwamu telah diarahkan, dituntun melewati lapisan-lapisan realita yang seringkali penuh dengan hiruk-pikuk, gangguan, dan kepalsuan. Di tengah riuhnya dunia yang membingungkan, jiwamu ternyata tetap berjalan dengan kesetiaan dan kemurnian. Kamu memilih untuk menabur benih kebaikan dalam keheningan, tanpa mengharapkan tepuk tangan atau pengakuan. Dan kini, tanpa aba-aba atau pertanda, masa panen itu mulai menghampiri. Bukan karena orang lain memberi penghargaan, bukan karena kamu dielu-elukan, melainkan karena langit telah mencatat dan menyaksikan setiap langkah yang kau ambil dalam diam. Inilah saatnya konfirmasi itu datang kepadamu, sebagai tanda bahwa jerih payahmu di ruang yang tak terlihat kini mulai menampakkan hasil. Ini adalah bentuk penghargaan surgawi atas setiap kesabaran dan keikhlasanmu. Maka mari kita membagi pesan ini ke dalam 7 bab, karena setiap bagian akan menghidupkan kembali sisi terdalam dari dirimu, membangkitkan kesadaran yang mungkin telah lama tertidur. Sebelum kita menyelami lebih jauh, pastikan dirimu terhubung dengan pesan ini. Bagikan, sebarkan, dan izinkan pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Karena apa yang kamu dengar saat ini bukan sekadar informasi biasa. Ini adalah panggilan suci bagi jiwa-jiwa yang telah dipilih, yang telah siap untuk melangkah lebih dalam menuju cahaya kebenaran. Dan jika hatimu terasa sejalan dengan getaran ini, ketiklah angka 99 di kolom komentar. Angka itu bukan angka sembarang, ia adalah simbol, isyarat spiritual yang menggema ke alam yang lebih tinggi. Ia menunjukkan bahwa kamu telah menyatu dengan frekuensi ilahi, bahwa kamu siap menerima warisan yang memang sudah menjadi hakmu sejak awal penciptaan. Tak semua akan sampai pada akhir perjalanan ini. Hanya mereka yang sungguh-sungguh terpilih dan bertahanlah yang akan merasakan kejernihan, memperoleh kebijaksanaan yang tak tergoyahkan, serta melangkah ke dalam anugerah suci yang telah disiapkan bagi mereka yang setia, bahkan ketika tak seorang pun mengetahui perjuangannya. Ini bukan sekadar pesan yang lewat begitu saja di telingamu. Ini adalah gema kebenaran yang dikenali oleh jiwamu. Suatu realitas abadi yang akan terbuka sedikit demi sedikit setiap kali kamu kembali merenungkannya. Tonton ulang kapanpun hatimu tergerak, karena di setiap pengulangan akan ada kunci baru yang tersingkap, pewahyuan yang sebelumnya tersembunyi kini akan terbuka. Mari kita mulai perjalanan ini, sebab ganjaranmu sudah mulai bergerak. Bab 1, pertarungan rahasia yang tak diketahui. Siapa-siapa orang terpilih, mari kita bicara jujur. Apa yang telah kamu lalui bukan sekadar kesulitan. Itu adalah pelatihan ilahi. Kamu tidak hanya bertahan dalam badai, kamu menjadi badai yang tak tergoyahkan. Kamu telah berjalan melewati bayang-bayang yang begitu gelap, hingga bisa saja menelamu sepenuhnya. Tapi entah bagaimana, kamu terus melangkah. Orang-orang mengira mereka mengenalmu, tapi mereka tak tahu separuhnya. Mereka tak tahu tentang malam-malam tanpa tidur, jeritan dalam diam, doa-doa lirih yang dipanjatkan dalam gelap dengan iman yang gemetar. Di balik setiap senyuman, ada perjuangan. Di balik setiap kekuatan, ada kehancuran yang harus kamu pulihkan sendirian. Kamu tidak punya kerumunan yang menyemangatimu. Tak ada tangan yang menggandengmu. Bahkan mereka yang seharusnya hadir, justru menghilang saat kamu paling membutuhkannya. Tapi kamu tidak membiarkan itu menghentikanmu. Kamu menghapus air matamu sendiri, bangkit sendiri, dan terus berjalan lagi dan lagi. Kamu melawan godaan saat tak ada seorang pun yang akan menyalahkanmu jika kamu memilih menyerah. Dalam keheningan, ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, kamu menghadapi keputusan yang mengguncang fondasi moralitas, kesetiaan, dan jati dirimu. Ada momen ketika beban terasa terlalu berat, ketika jalan pintas tampak menggoda, ketika kompromi terlihat seperti jalan keluar yang wajar, kamu nyaris menyerah.
Nyaris mengorbankan nilai-nilai yang selama ini kamu pegang hanya demi mengakhiri rasa sakit, demi sedikit kelegaan dari tekanan yang nyaris tak tertahankan. Tapi di tengah gelapnya pikiran dan getirnya perasaan, ada sesuatu dalam rohmu yang tetap teguh. Suara lembut namun tegas yang berbisik dalam batinmu. Jangan korbankan masa depanmu demi kelegaan sesaat. Jangan rusak benih yang sedang kamu tabur hanya karena musim ini terasa berat. Dan kamu mendengarkan suara itu. Kamu menenangkan egomu. Kamu membungkam bisikan tipu daya yang menjanjikan jalan cepat. Kamu berdiri tegak saat semua hal di sekelilingmu mencoba merobohkanmu. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Bukan kekuatan lahiriahmu, tapi keberanianmu untuk tetap setia pada jalan yang benar. Meski itu berarti harus berjalan sendirian. Kamu memilih karakter di atas kenyamanan. Kamu memilih takdir di atas gangguan. Kamu memilih tetap tulus bahkan ketika menjadi palsu bisa membuat segalanya lebih mudah. Kamu menolak membangun masa depan di atas kebohongan karena kamu tahu satu kebenaran yang tidak semua orang sadari, bahwa pintu yang terbuka karena manipulasi, karena tipu daya, karena mengorbankan integritas hanyalah jebakan menuju kehancuran. Tapi pintu yang terbuka karena kesetiaan, karena ketulusan, karena keberanian untuk menunggu waktu Tuhan, itulah yang membawa damai, membawa kelimpahan, dan meninggalkan warisan yang tak tergoyahkan. Dan sekarang jalan itu mulai terbuka, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu bertahan. Bab 2. Kamu tetap membumi bahkan saat tanah di bawah kakimu terasa runtuh. Dan mari kita bicara soal bagaimana tak ada yang menyadari itu semua. Tak ada yang memberi tepuk tangan atas kemenanganmu dalam diam. Tak ada yang tahu saat kamu memilih untuk memaafkan alih-alih membalas. Tak ada yang melihat saat kamu memilih bersikap baik padahal hatimu sedang hancur. Tak ada yang tahu saat kamu menahan lidahmu saat ingin membalas. Kamu tumbuh di tempat-tempat yang tak terlihat, tapi surga melihat semuanya. Tuhan mencatat, dunia membelakangimu. Yang Maha Tinggi menghitung setiap kali kamu berkata ya pada jalannya, bukan pada keinginanmu sendiri. Kamu tidak sekadar melewati rasa sakit. Kamu sedang melewati proses pemurnian tujuan. Setiap air mata yang kamu teteskan menyirami tanah masa depanmu. Setiap malam sunyi menjadi persembahan sakral. Dan setiap kali kamu tetap setia saat lebih mudah untuk menyerah, kamu mengumpulkan mata uang spiritual yang sekarang siap dicairkan. Apa yang kamu lakukan saat tak ada yang melihat adalah alasan Tuhan akan memberkatimu di hadapan semua orang. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa ketaatan dalam diam akan dibalas dengan kehormatan di depan umum. Apa yang dibangun dalam kesunyian kini akan menggema. Hidup pribadimu yang penuh integritas akan menarik kebaikan di ruang publik. Pintu-pintu akan terbuka, kesempatan akan sejajar, dan orang-orang akan bertanya-tanya bagaimana semua itu bisa terjadi. Tapi kamu tahu itu bukan karena keberuntungan, bukan karena koneksi, bahkan bukan semata karena bakat. Itu karena kamu tetap setia ketika tekanan mencoba menghancurkanmu. Itu hasil dari kemenangan dalam pertempuran yang tak diketahui siapapun. Kamu tak butuh sorotan untuk bersinar. Jiwamu sendiri telah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dan sekarang ganjaran itu mulai mengejar pilihan-pilihan sunyi yang kamu buat di balik bayang-bayang. Surga kini bukan hanya melihat, tetapi sedang merespon. Kamu tetap tulus, kamu tetap murni, kamu tetap menjadi yang terpilih. Dan sekarang berkat yang selama ini tertahan sedang dilepaskan. Karena apa yang kamu lakukan dalam kesendirian telah sampai ke telinga surga. Dan surga tidak pernah lupa. Sementara mereka sibuk mengejar ketenaran, kamu sedang membangun karakter, dan itulah sebabnya apa yang akan datang kepadamu tidak akan bisa dihalangi. Kamu menggali dalam setiap keputusan rendah hati yang kamu ambil, setiap kata ya yang tenang demi integritas, setiap momen ketika kamu bisa menyombongkan diri tapi memilih diam. Semua itu tercatat di alam roh. Kamu tidak berusaha menjadi viral, kamu berusaha menjadi vertikal, selaras dengan Yang Maha Tinggi, dan sekarang, semua pengorbanan diam-diam itu sedang berubah menjadi berkat yang terdengar keras. Karaktermu lah yang menjadi alasan mengapa berkat yang akan kamu terima akan bertahan lama. Karena apa yang dibangun di atas ketenaran akan runtuh, tapi apa yang dibangun di atas karakter akan bertahan. Orang-orang yang naik cepat karena bermain permainan
akan menyaksikan ketika kenaikanmu yang jujur dan mantap mengguncang fondasi yang palsu. Lihatlah, kamu bukan diabaikan. Kamu sedang dijaga, kamu bukan ditunda. Kamu sedang dibentuk. Dan sekarang ketika Tuhan mengangkatmu, tidak akan ada yang bisa mengatakan bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Tidak ada yang bisa menunjuk pada hype, koneksi, atau manipulasi. Itu adalah kamu, hatimu, imanmu, dan komitmenmu yang tak tergoyahkan untuk tetap nyata, bahkan ketika itu menyakitkan. Dan karena itu, Tuhan akan segera memberimu hadiah dengan cara yang berbicara lantang. Hidupmu akan menjadi bukti bahwa yang asli selalu naik dengan diam, dengan stabil dan sekaligus. Jadi bersiaplah. Musim kerja keras yang tersembunyi telah berakhir. Ganjaran ini tidak hanya akan memberkatimu, ini akan mengumumkanmu, bukan kepada dunia untuk mencari persetujuan, tetapi kepada alam roh, mengonfirmasi bahwa kamu selalu terpilih, selalu dilihat, dan selalu ditakdirkan untuk bangkit. Bukan karena apa yang kamu lakukan di depan umum, tapi karena siapa dirimu di tempat tersembunyi, kamu tetap asli. Saat berpura-pura akan lebih mudah. Sekarang hidup akan menjadi sangat-sangat nyata dalam berpihak padamu. Bab surga menyaksikanmu di padang gurun yang terpilih. Padang gurun itu bukan hukuman. Itu adalah persiapan tempat suci, di mana segala sesuatu yang tidak perlu dilucuti, agar hanya yang sejati dari dirimu yang tersisa. Itu bukan hanya untuk menguji kekuatanmu. Itu untuk mengungkapkan jiwamu. Bab 3. Kamu tahu persis apa yang aku bicarakan. Masa ketika segala sesuatu di sekitarmu terasa kosong, sunyi, dan kering. Ketika doa-doamu terasa seperti memantul dari langit-langit. Ketika teman-teman menghilang, kesempatan mengering, dan kamu hanya punya iman dan napasmu. Itulah padang gurun dan itu adalah tanah yang suci. Di padang gurun tidak ada likes, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, tidak ada yang membagikan perjalananmu, tapi bahkan tanpa perhatian kamu memilih keunggulan. Kamu memberikan yang terbaik saat tak ada yang melihat. Kamu tetap baik ketika pahit akan lebih mudah. Kamu tetap berharap ketika segalanya berteriak. Tak ada harapan. Kamu menyembah di tengah badai. Kamu tersenyum di tengah perjuangan. Kamu bertahan dalam iman dengan tangan berdarah, dan inilah bagian yang sering terlewat. Surga menyaksikan, Tuhan tidak hanya mengizinkan padang gurun, Dia berjalan bersamamu melewatinya. Dia melihat bagaimana kamu menghadapi kekurangan. Dia memperhatikan bagaimana kamu memperlakukan orang lain saat kamu tidak punya apa-apa. Dia mengamati bagaimana kamu memujinya bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa Dia. Dan setiap momen kesetiaan, setiap tindakan ketaatan, setiap air mata yang kamu tumpahkan diam-diam, semua dicatatnya. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang disucikan. Karena di padang gurunlah orang-orang pilihan benar-benar dibentuk. Bukan dalam kenyamanan, tapi dalam penderitaan. Bukan di tengah keramaian, tapi dalam kesendirian. Di dalam keheningan, kamu belajar mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Dalam isolasi kamu menjadi tak tergoyahkan dari dalam. Dan sekarang musim penyembunyian ilahi itu sedang beralih menjadi musim penyingkapan surgawi. Bersiaplah. Jangan terkejut ketika pintu-pintu terbuka tanpa penjelasan. Jangan heran ketika berkat mulai mengejarmu. Orang-orang di sekitarmu akan bingung. Mereka akan bertanya bagaimana ini bisa terjadi secepat ini. Tapi kamu akan tahu. Kamu akan ingat malam-malam ketika kamu hampir menyerah, pagi-pagi ketika kamu bangun hanya dengan cukup kekuatan untuk berkata, Tuhan, tolong bantu aku melalui hari ini. Kamu akan ingat air mata yang menyirami tanah masa depanmu, dan kamu akan tersenyum bukan dalam kesombongan, tapi dalam rasa hormat yang tenang. Karena kamu akan tahu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini suci. Ini adalah hasil dari benih-benih yang ditanam dalam keheningan. Iman yang tumbuh di tengah kelaparan, dan karakter yang ditempa dalam api. Kamu lulus ujian, kamu tetap setia ketika tidak ada yang menonton. Sekarang Yang Maha Tinggi akan membalasmu secara terbuka atas apa yang kamu tanggung secara pribadi. Bab selanjutnya dalam hidupmu bukan sekadar kebangkitan, ini adalah penyingkapan atas apa yang telah disiapkan surga di balik tirai. Padang gurun itu bukan akhir,
Itu adalah awal dari segala janji Tuhan untukmu. Dan sekarang janji itu sedang tiba di depan pintumu, dan namamu tertulis di atasnya. Bab 4. Apa yang kamu tanam dalam kegelapan kini tumbuh dalam terang. Yang terpilih, pahamilah ini. Setiap benih yang kamu tanam dalam keheningan kini sedang menembus permukaan. Mungkin kamu pikir tidak ada yang memperhatikan. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya apakah semua itu layak. Tapi surga melihat setiap momen, dan sekarang musim pertumbuhan yang tak terlihat sedang berubah menjadi musim terobosan yang tak terbantahkan. Benih tidak tumbuh di bawah sorotan. Mereka tumbuh dalam tanah tersembunyi, terkubur dikelilingi tekanan kegelapan dan keheningan. Di sanalah pekerjaan sejati terjadi. Di sanalah akar menggali dalam, kekuatan dibentuk, dan takdir dikembangkan. Dan kamu adalah benih itu. Kamu ditanam, bukan dikubur. Kamu disembunyikan, bukan dilupakan. Setiap tindakan ketaatan, setiap langkah iman, setiap kali kamu melakukan hal yang benar ketika hal yang salah lebih mudah, kamu sedang menanam sesuatu yang kekal, sesuatu yang kuat, sesuatu yang ilahi. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya kamu tanam. Setiap kali kamu memilih pengampunan daripada balas dendam, kamu menanam damai. Setiap kali kamu memberi kebaikan, ketika yang kamu terima adalah kekejaman, kamu menanam belas kasih. Setiap kali kamu hadir dengan konsistensi, bahkan saat tidak ada yang menghargainya, kamu menanam kesetiaan. Melalui rasa sakit, namun tetap menunjukkan kasih, kamu menanam anugerah. Setiap kali kamu mempercayai Tuhan daripada mengambil kendali sendiri, kamu menanam penyerahan, dan penyerahan itu akan segera berbunga menjadi kasih karunia. Sementara yang lain tampil untuk mendapat perhatian, kamu menanam dalam ketidaktahuan. Sementara mereka mengejar validasi, kamu sedang meletakkan fondasi. Sementara mereka berlari cepat, kamu sedang menumbuhkan akar. Dan itulah mengapa yang datang kepadamu bukan sekadar sebuah momen, ini gerakan. Bukan kilatan sesaat, tetapi masa depan yang telah dipersiapkan secara ilahi dan diperjuangkan dengan sabar. Kenyataannya adalah, orang-orang akan melihatmu dan mengira semuanya terjadi begitu saja. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa begitu diberkati, begitu ditinggikan, begitu difavoritkan. Tapi mereka tidak ada di sana dalam kegelapan. Mereka tidak melihat tekanan yang kamu hadapi. Mereka tidak merasakan tanah yang menguburmu. Mereka tidak menyaksikan malam-malam sepi, doa-doa dalam diam dan disiplin yang dibutuhkan untuk tidak menyerah. Tapi kamu akan tahu. Kamu akan mengingat musim-musim ketika kamu harus menyemangati sendiri. Kamu akan mengingat bagaimana kamu berpegang teguh pada iman seperti pegangan hidup. Kamu akan mengingat bagaimana kamu hadir untuk orang lain dengan hati yang kosong. Dan kamu akan sadar bahwa panen ini tidak terjadi dalam semalam. Panen ini dibangun di atas malam-malam di mana kamu menangis hingga tertidur, tapi tetap bangun dengan tekad. Jadi, biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka terkejut dengan pertumbuhanmu, kedamaianmu, sinarmu, dan anugerahmu. Biarkan mereka terkejut dengan bagaimana pintu-pintu terbuka dengan mudah untukmu. Biarkan mereka berbicara, karena panenmu akan membuat orang-orang rendah hati. Bukan karena kesombongan, tapi karena bukti. Bukti bahwa usaha nyata, hati yang tulus, dan penyelarasan sejati masih penting. Bukti bahwa apa yang kamu lakukan dalam kegelapan pada akhirnya akan terlihat dalam terang dan dalam kelimpahan. Tapi yang lebih penting dari semuanya, panenmu akan menghormatimu. Itu akan mencerminkan setiap air mata, setiap ujian, setiap cobaan yang kamu lewati dalam diam. Itu akan menjadi cara surga berkata, "Kerja bagus, aku melihat semuanya. Sekarang terimalah semuanya." Jadi, bersiaplah untuk menuai orang terpilih. Akar-akarmu sudah dalam, jiwamu tetap setia. Dan sekarang, apa yang diam-diam tumbuh dalam kegelapan akan berkembang di bawah cahaya terang siang hari. Bab 5. Kamu lulus ujian yang kebanyakan orang gagal, orang terpilih. Hidup memberimu ujian-ujian yang tidak akan pernah diajarkan di ruang kelas. Ini bukan ujian kertas dan pensil. Ini adalah ujian jiwa. Momen-momen sunyi ketika semesta bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan kamu tidak hanya menjawab dengan kata-kata, kamu menjawab dengan tindakan.
Kamu diuji secara diam-diam, dicoba dalam kesunyian, dinilai bukan oleh manusia, tetapi oleh alam roh. Ini adalah ujian-ujian yang tidak disertai peringatan atau panduan belajar. Ujian integritas ketika melakukan hal yang salah akan lebih mudah dan lebih menguntungkan. Ujian kesabaran ketika sepertinya tidak ada yang bergerak. Ujian kerendahan hati ketika egomu bisa saja mengambil alih. Ujian iman ketika semua logika berkata untuk menyerah. Dan tebak apa? Kamu lulus. Sementara yang lain panik, kamu berdoa. Sementara yang lain mencari jalan pintas, kamu berdiri dalam ketenangan. Sementara yang lain mengutuk prosesnya, kamu memilih untuknya. Kamu tidak membiarkan kekacauan hidup menggoyahkan karaktermu. Kamu tetap memegang kebenaranmu. Bahkan ketika kebenaran itu disertai air mata, kamu tidak hanya bertahan dalam badai, kamu tumbuh dewasa di dalamnya. Kamu belajar bagaimana mencintai bukan dari kelemahan atau kebutuhan, tetapi dari kekuatan. Kamu belajar bagaimana menunggu, bukan dengan frustrasi, tetapi dengan keyakinan tenang bahwa yang ditakdirkan untukmu akan datang tepat waktu. Kamu belajar bagaimana bersinar tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Kamu menjadi berakar, tidak hanya pada identitasmu, tetapi juga pada tugas ilahimu. Mari kita perjelas. Ini bukan pelajaran biasa. Ini adalah inisiasi yang mendefinisikan jiwa. Dan sementara banyak orang di sekitarmu memilih jalan mudah, mengkhianati nilai-nilai mereka sendiri, atau puas dengan kesuksesan permukaan, kamu memilih jalan yang lebih tinggi, jalan yang lebih sunyi, jalan yang lebih dalam. Dan sekarang, hadiahnya akan mencerminkan kedalaman itu. Kamu melangkah ke musim promosi ilahi, bukan karena kamu memanipulasi posisi, tetapi karena jiwamu layak mendapatkannya. Kamu berjalan dalam perlindungan supernatural karena surga menjaga mereka yang menjaga integritas mereka. Kamu diberikan kecukupan bukan karena kamu memohon, tetapi karena imanmu yang membukakannya. Ini adalah bagian di mana orang mulai berbicara. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana semuanya mulai berubah memihakmu. Mereka akan mencoba menelusuri kesuksesanmu pada sesuatu yang bisa mereka lihat, tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa semua yang kamu terima sekarang adalah hasil dari apa yang kamu lakukan. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada ucapan selamat, ketika tidak ada hadiah yang terlihat. Surga itu adil, bahkan ketika manusia tidak. Yang Maha Tinggi melihatmu menahan lidah ketika kamu berhak membalas. Melihatmu tetap jujur ketika kebohongan akan memberimu keuntungan. Melihatmu memilih damai ketika konflik mengetuk pintu. Melihatmu mencintai orang yang bahkan tidak tahu bagaimana mencintaimu kembali. Dan surga mencatat semuanya. Jadi sekarang meja sedang dibalik untuk memihakmu, bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai pengakuan. Hadiah itu datang karena kamu tidak hanya lulus ujian. Kamu menjadi pribadi yang memang dimaksudkan untuk dibentuk oleh ujian-ujian itu. Dan dalam dunia yang memuliakan jalan pintas, langkah mencolok, dan kenaikan cepat, peningkatanmu akan berbeda. Peningkatanmu akan kokoh, akan suci, dan akan bertahan lama. Karena kali ini kamu tidak diberi hadiah oleh manusia. Kamu diberi hadiah oleh tujuan. Dan tujuan selalu membayar dengan kedamaian, kekuatan, dan kenaikan. Kamu lulus ujian yang kebanyakan orang gagal. Sekarang surga mengirimkan hadiah yang kebanyakan orang tak akan pernah terima. Bab 6. Reputasimu di surga sangatlah kuat. Orang terpilih, dengarkan baik-baik. Kamu mungkin tidak terkenal di mata dunia. Namamu mungkin tak pernah menghiasi layar televisi, tak viral di media sosial, atau tak dikenal banyak orang. Tapi ketahuilah, satu hal yang jauh lebih penting. Di surga, namamu memiliki bobot, bukan karena statusmu, bukan karena popularitas, tapi karena ketulusan hatimu. Di alam spiritual keberadaanmu dikenal. Para malaikat tahu siapa kamu, pertempuranmu dicatat. Setiap air mata yang kamu teteskan, setiap perjuangan yang kamu hadapi, sendirian tidak pernah luput dari perhatian surgawi. Kemenanganmu dirayakan bukan hanya ketika kamu berhasil, tapi juga ketika kamu tetap bertahan. Hatimu dihormati karena kamu memilih tetap baik meski dunia tidak selalu baik padamu.
Kamu memiliki reputasi yang menggema melampaui fisik, dan itu bukan karena kamu hebat di depan manusia, tapi karena kamu tulus di hadapan Tuhan. Reputasi surgamu dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat dalam kegelapan, memilih memaafkan, memilih tetap rendah hati untuk tidak menyerah. Itu bukan karena ketenaran, itu karena karakter. Karaktermu yang diuji dalam keheningan, karaktermu yang dibentuk bukan di atas panggung, tetapi dalam doa. Karaktermu yang tetap kuat, bahkan saat kamu merasa lemah, kamu mungkin tidak punya jutaan pengikut, tapi kamu diikuti oleh kemurahan Tuhan. Namamu mungkin tidak pernah menjadi tren, tapi namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu mungkin memasuki ruangan tanpa satupun yang mengenalmu, tapi atmosfer berubah karena hadirmu membawa terang. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan manusia, tapi dikenali oleh roh. Di dalam roh kamu dihormati bukan karena penampilanmu, tapi karena otoritas yang kamu bawa. Kamu ditakuti oleh kegelapan, oleh kuasa jahat, karena kamu berjalan dalam terang dan kebenaran. Dan yang paling penting, kamu difavoritkan. Kamu bukan biasa. Kamu ditandai bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia dibentuk. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu terus datang pada sumber kekuatan. Orang terpilih, kamu dikenal di surga, dihormati di alam roh, dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi terus berjalan dengan iman, bukan ketakutan, dengan keheningan, bukan keraguan. Langit tahu siapa kamu dan waktumu akan datang. Surga mengenal namamu karena apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Waktu kamu menghibur seseorang saat jiwamu sendiri sedang hancur, itu terlihat. Waktu kamu memberikan uang terakhirmu agar orang lain bisa makan, itu dicatat. Waktu kamu memaafkan orang yang bahkan tidak pernah meminta maaf, itu dihormati. Saat itu ketika kamu meninggalkan hubungan yang beracun, meskipun kamu tahu itu akan menyakitkan, namun kamu tetap memilih kesembuhan. Pilihan itu menerangi surga seperti api sinyal. Para malaikat terpukau saat kamu melewati ujian demi ujian tanpa sorotan. Iblis mundur karena ketaatanmu yang diam-diam menggagalkan rencana mereka. Dan Tuhan tersenyum, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia, karena kamu terus hadir, terus berserah, terus berjalan meski kakimu gemetar dan hatimu lelah. Lihatlah, resum rohanimu tidak dibangun dari penampilan luar, melainkan dari ketekunan batin. Setiap kali kamu memilih damai daripada dendam, kasih daripada kebencian, iman daripada ketakutan, kamu maju. Kamu menciptakan momentum rohani. Kamu membuat riak di alam tak terlihat, yang kini siap membanjiri dunia nyatamu. Kamu membangun nama di surga, bukan nama yang dibangun dari ego, tetapi dari ketahanan. Bukan dari kesombongan, tapi dari nilai-nilai. Bukan karena tepuk tangan, tapi karena keselarasan. Dan inilah yang banyak orang tidak mengerti. Perkenanan mengikuti reputasi. Saat surga tahu kamu bisa dipercaya di tempat tersembunyi, kamu akan diberikan kuasa di tempat terbuka. Saat hatimu konsisten, meski tanpa panggung, kamu akan menerima pengaruh yang tak bisa direbut. Sorotan hanyalah efek samping, bukan tujuannya. Sekarang tibalah waktunya untuk menerima kembali segala yang telah kamu berikan. Kasih, waktu, energi, kesabaran, pengampunan, ketabahan, ketahanan akan kembali padamu. Berlipat ganda, ditekan, diguncang, dan melimpah. Karena itulah hukum timbal balik rohani. Apa yang kamu tabur dengan pengorbanan akan kamu tuai dalam ganjaran. Dan kamu tidak hanya menabur dengan tanganmu, tapi juga dengan hatimu. Sebenarnya kamu tidak hidup demi pengikut. Kamu hidup demi kesetiaan. Kamu tidak mengejar persetujuan manusia. Kamu mengikuti tugas ilahi, dan ketaatan seperti itu tidak pernah luput dari perhatian. Jangan biarkan masa lalu yang sunyi menipumu. Masa depanmu yang gemilang adalah cara surga menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu bangkit. Dan ketika Tuhan meninggikanmu, tidak ada yang bisa menghalangi, menyangkal, atau membatalkannya. Jadi berjalanlah dengan kepala tegak yang terpilih. Kamu bukan anonim, kamu disucikan. Kamu bukan diabaikan, kamu ditetapkan. Kamu bukan dilupakan, kamu dikasihi. Bab 7.
Kamu akan memasuki ruangan-ruangan yang dulu hanya kamu doakan. Yang terpilih, suasana mulai berubah memihak. Arah angin sedang berganti. Kamu bisa merasakannya dalam rohmu. Sebuah bisikan tenang namun kuat bahwa sesuatu akan segera terbuka dan kamu tidak membayangkannya. Kamu sedang berdiri di tepi doa yang dijawab. Ini bukan sekadar semangat palsu. Ini adalah masa panen. Kamu akan masuk ke ruangan-ruangan yang dulu hanya ada dalam mimpi. Duduk di meja-meja yang dulu terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Berbicara dengan orang-orang yang namanya dulu hanya kamu sebut dalam doa. Tapi semua itu bukan karena kamu memaksanya, bukan karena kamu mengejarnya, melainkan karena kamu mempersiapkan dirimu untuk itu. Dunia mungkin mengagungkan kerja keras, pencapaian, dan sorotan panggung. Tapi surga menghormati hati yang murni, niat yang tulus dan ketekunan yang dilakukan dalam kesunyian. Dunia melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Dan kamu, yang terpilih, bukan hanya berjalan, kamu bertahan, kamu setia, dan kamu tetap berakar ketika badai mencoba mencabutmu dari tanah yang telah kamu pupuk dengan air mata dan doa-doa sunyi. Kamu tidak hanya berdoa minta berkat, kamu membentuk dirimu dengan sabar, perlahan, dan konsisten, menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Kamu tidak menuntut, kamu mempersiapkan. Kamu tidak memaksa jalan, kamu mempercayai waktu Tuhan. Bahkan ketika kamu diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungmu, kamu tetap memberi lebih, bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu dipenuhi kasih yang tidak bergantung pada pengakuan. Saat kamu ditolak, kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu menjaga rohmu tetap lembut. Kamu memilih untuk tidak membalas dengan kebencian walau luka di hatimu dalam. Saat kamu lelah, kamu tetap mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Dan saat semua pintu dunia tampak tertutup rapat, kamu tetap bersujud dalam iman. Bukan karena kamu yakin akan cepat dibukakan, tapi karena kamu tahu bahwa Tuhan melihat dan mencatat semuanya. Dan semua itu, setiap langkah sunyi, setiap kebaikan yang tak terlihat, setiap pengorbanan yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu tidak sia-sia. Alam semesta mendengarnya, surga mencatatnya, dan sekarang saatnya tiba. Pintu-pintu yang akan segera terbuka bagimu bukanlah kebetulan. Mereka adalah balasan ilahi, jawaban dari benih rohani yang kamu tabur dalam kesunyian dan kesetiaan. Level selanjutnya ini bukan tentang keberuntungan, bukan tentang kebetulan atau hasil dari permainan yang kamu manipulasi. Ini tentang warisan. Apa yang secara rohani memang telah dijanjikan kepadamu sejak awal perjalanan jiwamu. Ini tentang keselarasan, tentang hidup dalam irama yang serasi dengan rencana ilahi, bukan dengan ambisi dunia. Ini bukan lagi soal seberapa keras kamu berusaha menyenangkan semua orang. Ini tentang kedewasaan rohani yang kamu raih dalam diam, saat kamu memilih untuk percaya, saat kamu memilih untuk terus melangkah bahkan ketika jalan itu tampak sunyi dan sepi. Ini tentang berjalan melewati pintu yang Tuhan sendiri telah tetapkan untukmu. Pintu yang telah disiapkan jauh sebelum dunia mengenal namamu. Jauh sebelum kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi Tuhan tahu, dan Dia tidak pernah lupa. Sekarang, tibalah waktunya. Inilah momen pergeseran besar yang selama ini kamu rasakan, namun belum bisa kamu definisikan. Ini bukan tentang kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini tentang kamu menjadi siap menerima apa yang memang telah menjadi bagianmu. Secara ilahi, pintu-pintu mulai terbuka. Dan itu bukan karena kamu menekan atau memaksanya. Bukan karena kamu terampil memainkan narasi dunia, tapi karena kamu telah menyerahkan waktumu, energimu, dan prosesmu kepadanya. Kesempatan mulai menyatu, bukan karena kamu memanipulasinya, tapi karena kamu hidup dalam aliran tujuan bukan tekanan. Kamu tidak berjalan dengan tergesa, kamu berjalan dengan keyakinan. Dan kini, orang-orang mulai memperhatikan. Tapi bukan karena kamu menuntut perhatian, bukan karena kamu berteriak paling keras atau tampil paling mencolok. Mereka memperhatikan karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dipalsukan. Ketenangan, kedalaman, keaslian. Cahaya yang terpancar dari jiwa yang telah ditempa dalam kesunyian, yang telah mengalahkan banyak hal dalam diam. Cahaya dari seseorang yang dipilih bukan oleh dunia, tapi oleh langit.
Dan sekarang saat yang telah dijanjikan itu mulai terwujud, langkahmu akan menginspirasi. Hadirmu akan membawa pergeseran, bukan karena kamu mencoba menjadi sesuatu, tapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang sejati. Dan itu adalah kuasa yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak hanya sedang ditinggikan, kamu sedang dinyatakan. Inilah momen ketika langit bersuara melalui hidupmu. Bukan untuk sekadar membuatmu terlihat hebat, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih ilahi, lebih kekal. Perkenanan yang akan turun atas hidupmu bukan hanya tentang peningkatan pribadi, bukan hanya tentang keberhasilan lahiriah. Itu adalah tanda sebuah penegasan ilahi bahwa hidup dalam kesetiaan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan menyoroti hidupmu bukan karena kamu mengejar panggung, tapi karena kamu memilih tetap teguh ketika tidak ada yang melihat. Perkenanan itu akan menjadi bukti bahwa memilih karakter di atas kompromi adalah keputusan yang selalu diberkati. Bahwa ketika kamu memilih esensi daripada penampilan, kebenaran daripada popularitas, panggilan daripada kenyamanan, maka surga memperhatikan, ini adalah musim pengakuan, bukan dalam bentuk keangkuhan atau pembuktian kepada mereka yang pernah meragukanmu, tapi sebagai pesan, sebagai kesaksian hidup. Sebuah sorotan rohani yang berkata kepada dunia, beginilah hasilnya ketika seseorang berjalan bersama Tuhan dalam diam, dalam kesabaran, dalam iman yang tak tergoyahkan. Ini bukan soal pamer. Ini bukan tentang membalas mereka yang merendahkanmu. Ini tentang keadilan ilahi yang menyatakan bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada langkah iman yang diabaikan. Tidak ada keputusan benar yang terlupakan. Surga mencatat setiap detikmu bertahan. Setiap kali kamu memilih kasih di atas kebencian, doa di atas dendam, pengampunan di atas kemarahan, dan sekarang musim itu datang. Musim ketika Tuhan sendiri menyatakan bahwa kamu adalah miliknya. Musim di mana banyak orang akan melihat hidupmu dan sadar bahwa Tuhan benar-benar setia. Bahwa surga tidak tuli terhadap jeritan hati yang murni. Bahwa dalam dunia yang sering memuja penampilan luar, Tuhan tetap menghargai ketulusan batin. Dan melalui kamu banyak hati akan diingatkan kembali bahwa hidup dalam terangnya adalah keputusan paling berani dan paling diberkati yang pernah diambil. Kamu telah setia dalam perkara kecil. Saat tak ada yang melihat, kamu tetap konsisten. Saat tak ada pujian, kamu tetap bekerja dengan tulus. Kamu tidak menunggu sorotan untuk memberi yang terbaik. Kesetiaanmu tidak dibangun di atas sorak-sorai, melainkan di atas komitmen yang tak tergoyahkan. Kamu telah berdoa dalam diam. Dalam malam yang hening, kamu menundukkan hati, mencurahkan isi jiwa. Tidak ada yang tahu betapa seringnya kamu menangis di hadapan Tuhan, memohon kekuatan ketika dunia terlalu berat dipikul sendiri. Doa-doa itu yang mungkin kamu kira hanya bergema dalam sepi, ternyata menggetarkan langit. Kamu telah melayani dalam senyap, memberi tanpa ingin dikenal, menguatkan orang lain saat hatimu sendiri sedang rapuh, mengangkat yang lemah meski kamu juga sedang berjuang untuk tetap berdiri. Kebaikanmu tidak mencari panggung, kasihmu tidak butuh tepuk tangan. Kamu telah membangun dalam latar belakang. Selagi yang lain sibuk bersinar, kamu memilih untuk memperkuat fondasi. Selagi dunia mengejar kecepatan, kamu memilih kedalaman. Kamu tidak terburu-buru. Kamu bersedia bertumbuh secara perlahan, asal bertumbuh dengan kokoh. Kini Tuhan berkata, kamu siap. Siap untuk memasuki musim baru. Musim yang penuh penugasan, tanggung jawab, dan panggilan yang lebih besar. Siap dipercaya dengan lebih banyak, karena kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak akan mengkhianati yang kecil. Yang kecil telah kamu jaga, maka yang besar kini akan dipercayakan padamu. Siap terlihat tanpa kehilangan jiwamu. Panggung tak akan mengubahmu karena kamu tahu siapa dirimu ketika tidak ada yang menonton. Kemegahan tak akan mengaburkan pandanganmu karena kamu telah belajar melihat dengan mata iman, bukan ego. Siap berpengaruh tanpa membesar-besarkan egomu. Pengaruhmu tidak lahir dari ambisi tapi dari pengabdian. Kamu tidak perlu meninggikan diri untuk menjadi tinggi. Tuhanlah yang meninggikanmu. Karena kamu bersedia untuk rendah hati. Siap melewati pintu-pintu yang dulu tertutup bagi dirimu yang lama,
Yang merasa belum cukup, belum layak, belum pantas, tapi sekarang kamu telah berubah. Keyakinan yang telah kamu bangun perlahan-lahan kini tumbuh semakin kokoh. Ia tak lagi rapuh oleh keraguan atau goyah oleh suara-suara asing. Hatimu telah ditempa oleh banyak hal, oleh luka yang tak terlihat, oleh doa-doa panjang dalam kesepian, dan oleh tekad yang tak pernah kamu tinggalkan meski dunia seperti tak peduli. Kini, jiwamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karaktermu telah melalui berbagai ujian, dan setiap tantangan yang kamu hadapi telah menjadikanmu pribadi yang tidak hanya bertahan tapi juga berkembang. Saat ini pintu-pintu yang dulu tampak tertutup rapat mulai terbuka lebar satu persatu. Bukan karena kamu mengetuknya dengan keras, bukan pula karena kamu berteriak minta kesempatan, tapi karena pertumbuhanmu secara alami menarik jalan itu kepadamu. Kini, kamu tak lagi perlu memaksakan masuk. Kamu tak perlu meyakinkan orang lain bahwa kamu layak, karena jalan ini telah terbuka, bukan karena hubungan pribadi atau koneksi duniawi, tetapi karena persiapan yang telah kamu lakukan dalam diam. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena proses panjang yang kamu jalani dengan sabar. Jangan pernah mengecilkan dirimu sendiri. Jangan sembunyikan cahaya yang sudah lama kamu nyalakan melalui tangisan dalam sunyi, melalui keteguhan hati, dan melalui iman yang tak pernah pudar. Dunia mungkin lebih mengenalmu sebagai sosok yang tenang, yang selalu merendah, yang memilih diam agar orang lain merasa nyaman. Tapi itu adalah musim yang telah berlalu. Sekarang adalah waktumu untuk muncul sebagai dirimu yang sebenarnya, sebagai pribadi yang telah bertumbuh secara utuh. Tak perlu lagi ragu untuk melangkah ke tempat yang sebenarnya sudah lama disediakan untukmu. Ini bukan bentuk keangkuhan. Ini adalah bentuk penerimaan. Bukan pengakuan dari sesama manusia, tetapi dari langit yang menyaksikanmu di saat tak seorang pun peduli. Di saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, ada yang melihat ketulusan dan kesungguhanmu. Maka jangan merasa bersalah untuk memasuki level kehidupan yang baru ini. Kamu tidak berutang penjelasan atas proses dan perkembangan dirimu. Tidak semua orang akan mengerti perjalanan yang telah kamu tempuh, dan itu tidak menjadi kewajibanmu untuk membuat mereka mengerti. Karena perjalanan ini bukan tentang mereka. Ini adalah jawaban atas panggilan yang jauh lebih tinggi, yang kini sedang kamu sambut dengan penuh kesadaran. Kamu tidak tiba di tempatmu sekarang karena sebuah kebetulan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju titik ini telah ditulis jauh sebelum kamu memahami arah hidupmu. Pintu-pintu yang kini terbuka bukanlah hasil dari campur tangan manusia, tetapi karena ada kekuatan ilahi yang dengan lembut menuntunmu selama ini. Kamu dipanggil masuk bukan hanya untuk sekadar hadir, tetapi untuk membawa makna, menjalankan tujuan, dan menjawab panggilan yang sudah ditentukan sejak awal, pada waktu yang paling tepat, dengan bekal kapasitas yang kini kamu miliki. Kursi-kursi yang kamu duduki hari ini bukan karena keberuntungan acak. Kamu ada di sana karena kamu layak, karena kamu membawa nilai yang otentik, karena kamu memilih untuk menghadapi ujian-ujian yang tidak semua orang sanggup hadapi. Dan kini, kamu bukan hanya selamat melewati semua itu, kamu telah melampauinya dengan jiwa yang lebih matang. Setiap luka yang dulu terasa pedih, setiap penolakan yang sempat membuatmu hancur, setiap penantian panjang yang hampir mematahkan harapanmu, semuanya bukan sia-sia. Itu adalah bagian dari pelatihan yang mempersiapkanmu untuk momen ini. Kamu bukan hanya bertahan, kamu tumbuh, kamu berkembang. Perhatian yang kini mulai mengarah kepadamu bukan datang tiba-tiba. Ini bukan kejutan. Ini adalah buah dari benih yang kamu tanam dalam keheningan. Benih yang kamu sirami dengan kesabaran dan keyakinan. Dan sekarang, tiba waktunya untuk musim panenmu berbicara. Bukan manusia yang mengatur saat ini, bukan juga kekuatan koneksi, tetapi kehendak langit yang telah menetapkan waktunya. Ketika langit berkata, sekaranglah waktunya, maka tak ada satupun yang dapat menunda. Inilah musim di mana doa-doa lirih yang dulu hanya kamu dan Tuhan yang tahu, kini berubah menjadi gaung tujuan yang nyata di hadapan dunia. Waktunya telah tiba.
melangkahlah dengan keberanian. Bukan karena kamu tak merasakan takut, tetapi karena kamu tahu dengan pasti siapa yang menyertaimu dalam setiap langkah. Kamu hadir bukan hanya untuk menjadi bagian dari keramaian, tapi untuk menghadirkan dampak yang nyata. Percayalah, ini adalah waktumu, dan kamu telah siap sepenuhnya.